Salam jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam rema pagi hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu sehat selalu dan menikmati anugerah Tuhan pagi ini. Pada pagi hari ini kita akan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan yang memberikan satu kekuatan kepada kami pada hari ini. Berkati kami dan berikan kekuatan kepada setiap pribadi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mau membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9. Saya membacakan buat kita semuanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini tema yang saya bagikan kepada kita yaitu menikmati kebaikan Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita pada saat ini bahwa setiap kita tentu sudah merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini dalam keadaan sehat, baik, tanpa kekurangan satupun daripada kita, merupakan salah satu anugerah serta kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dalam hidup ini karena Tuhan menyatakan kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan berkat-berkat yang kita nikmati dalam hidup ini. Misalnya kita menikmati kesembuhan daripada Tuhan, kita menikmati berkat-berkat dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Itu sebabnya pada pagi hari ini bahwa kita patut memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, sebab Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan dalam kehidupan kita. Kebaikan terbesar Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita adalah ketika Dia mati di atas kayu salib demi keselamatan manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itu kita sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita mengeluh dengan kondisi kita, dengan keadaan kita, dan lain sebagainya, tetapi kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita lebih dahsyat lagi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam konteks bacaan kita pada pagi hari ini, Raja Daud menuliskan Mazmur ini bahwa ketika dia mengalami masalah dalam kehidupannya, pada saat itu ia melarikan diri dari kejaran Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, tragisnya lagi saat lari ke daerah Filistin, Raja Filistin mengenali dia sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak perwira-perwira Filistin
pada saat itu, sehingga Raja Filisti itu pun berniat untuk membunuh Daud. Tapi Raja Daud pada saat itu sangat sulit, sangat terjepit dalam kondisi seperti itu. Ketika berada dalam situasi sesulit itu, pada umumnya orang akan menjadi takut atau frustasi, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi beda dengan Daud, ia terus memandang kepada Tuhan. Ia mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga ia memuji-muji nama Tuhan. Ia sangat percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kasih setianya sampai selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa bisa kita melihat bagaimana Daud mengajarkan kepada kita bahwa sesulit-sulit apapun kehidupan kita, kondisi kita, jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kita sudah mengenal kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka tidak perlu lagi kita cemas dalam hidup ini, karena Tuhan pasti nyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Saudaraku, bukan hanya itu saja yang Tuhan nyatakan, bahkan dalam kebutuhan kita sekalipun Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19, ia berkata di sana bahwa Tuhan akan memenuhi setiap keperluan kita berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Dia adalah Tuhan yang sangat baik dan ia memiliki segalanya. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Yesus Kristus, bagi setiap kita yang sudah mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan, akan selalu berharap kepada Tuhan yang ajaib itu. Dan kita juga harus memiliki iman yang kokoh bahwa Tuhan pasti menolong sepanjang hidup kita. Tuhan pasti menyertai, dan kita melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, ada beberapa poin, 3 poin yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini, bagaimana kita merasakan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan itu sangat baik, dan yang kedua adalah kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dalam masalah, setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti ada di sana untuk menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga adalah kita berlindung kepada Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap apa yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita, ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah berjalan pada hari ini, walaupun banyak persoalan pada hari ini dalam pekerjaan, dalam studi kita, dalam keluarga, dalam segala hal dan lain sebagainya. Percayalah bahwa kebaikan Tuhan melebihi setiap masalah, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Sehingga kita pada hari ini kita menikmati kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan selalu baru bagi setiap kita.
amin kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami bersyukur semuanya itu berkati firman Tuhan yang telah kami dengar, dan biarlah Roh Kudus meneruskan di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.